Halo sobat, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas psikotes kepribadian EPPS atau Edwards Personal Preference Schedule. Buat sobat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol subscribe terlebih dahulu ya. Dan saya ucapkan terima kasih buat sobat yang sudah subscribe dan mendukung channel ini. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas yuk. Apa itu EPPS? Jadi, EPPS itu adalah tes psikologi yang dirancang oleh seorang psikolog bernama Alan L. Edwards pada tahun 1954 untuk mengukur preferensi kepribadian berdasarkan 15 kebutuhan psikologis. Tes ini tidak mengukur keterampilan ataupun kecerdasan, tetapi lebih fokus kepada motivasi dan kecenderungan perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah 15 dimensi yang diukur dalam tes EPPS yang dikelompokkan berdasarkan motivasi individu. A. Kebutuhan prestasi dan kemandirian. Yang pertama, achievement atau prestasi, yaitu preferensi terhadap pencapaian dan kesuksesan. Yang kedua, autonomi, preferensi untuk mandiri dan bebas dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, endurance, preferensi kepada ulet, tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan masalah. B. Kebutuhan sosial dan hubungan interpersonal. Yang pertama, affiliation atau pergaulan, yaitu kebutuhan untuk berinteraksi atau bergaul dengan orang lain. Yang kedua, suggerance, yaitu kebutuhan untuk memperoleh perhatian atau bantuan dari orang lain. Ketiga, heterosexuality, yaitu hubungan dengan lawan jenis, suka berinteraksi atau memiliki hubungan romantis dengan lawan jenis. C. Kebutuhan dominasi dan kontrol. Dominan, kecenderungan untuk mengontrol atau memimpin situasi atau orang lain. Yang kedua, agresi, yaitu kebutuhan atau kecenderungan untuk menunjukkan dominasi atau kontrol. D. Kebutuhan emosional dan pengembangan diri. Yang pertama, introspection, yaitu suka menganalisis perasaan atau pikiran orang lain. Yang kedua, nurturance, yaitu kecenderungan untuk merawat atau memberikan dukungan kepada orang lain. Ketiga, abasement, yaitu kecenderungan untuk menurunkan diri atau menunjukkan kerendahan hati. E. Kebutuhan, keteraturan, dan perubahan. Pertama, order, yaitu kecenderungan untuk mencari ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan. Yang kedua, change, yaitu perubahan atau keinginan untuk menghadapi tantangan dan perubahan. F. Kebutuhan, pengakuan, dan perhatian. Yang pertama, exhibition, yaitu suka menjadi perhatian dan ingin diperhatikan. Yang kedua, deference, yaitu cenderung mengikuti aturan dan menghormati otoritas. Berikut ini dapat sobat baca mengenai struktur tes EPPS. Struktur tes EPPS. Jumlah soal yaitu 225 pasangan pertanyaan.
Yang kedua, format jawaban peserta harus memilih satu dari dua pernyataan yang paling sesuai. Ketiga, sistem forced choice. Tidak ada jawaban benar atau salah. Hanya pilihan yang lebih mencerminkan kepribadian peserta. 4. Waktu pengerjaan sekitar 30-60 menit tanpa batasan waktu yang ketat. Tips mengerjakan tes EPPS. 1. Baca setiap pasangan pernyataan dengan teliti. Kedua, pilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan diri. Walaupun dari dua pernyataan yang muncul tidak sesuai dengan pribadi, pilihlah salah satu yang paling mendekati, karena harus dipilih dan jangan mengosongkan jawaban. Ketiga, jawablah keseluruhan soal dengan jujur, berdasarkan kepribadian atau kebiasaan sobat, bukan berdasarkan apa yang diharapkan orang lain. Jangan menyesuaikan jawaban agar terlihat baik. 4. Jawablah dengan spontan dan konsisten. Hal ini agar mendapatkan hasil yang akurat. Interpretasi hasil tes EPPS. Hasil tes ini biasanya ditampilkan ke dalam bentuk grafik atau skor yang menunjukkan kecenderungan individu dalam 15 kebutuhan psikologis. Hasil tes ini juga bisa digunakan untuk memahami kecocokan individu dengan pekerjaan atau pendidikan tertentu. Misalnya, manajer haruslah memiliki motivasi yang tinggi pada dominasi dan harus berprestasi dan memiliki mental yang kuat atau siap bekerja di bawah tekanan. Atau misalnya pada rekrutmen pendidikan polisi atau tentara, harus memiliki dorongan yang kuat untuk menyelesaikan tugas dengan baik, terus berkembang dan berprestasi dalam karir. Harus memiliki fisik dan mental yang kuat dan siap bekerja di bawah tekanan. Untuk menjadi polisi dan tentara, harus disiplin, terorganisir, dan mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku. Polisi dan tentara harus memiliki kemampuan bekerja sama dalam tim, serta berinteraksi dengan masyarakat secara efektif. Polisi dan tentara membutuhkan ketegasan dan keberanian dalam menghadapi situasi yang berbahaya dan menegakkan hukum. Harus memahami orang lain, terutama dalam menghadapi korban kejahatan, pelaku, atau dalam proses mediasi. Latihan soal yang pertama. A. Saya suka menolong rekan saya apabila mereka dalam kesulitan. B. Saya ingin melakukan apa saja sebaik mungkin. Silakan sobat menjawab yang mana saja. Tidak ada pilihan yang salah pada soal ini. Pilihan A menunjukkan kepedulian sosial dan keinginan untuk membantu orang lain. Pilihan B menunjukkan motivasi untuk berprestasi dan melakukan tugas dengan sempurna. Ini bukan pick me ya sobat, tetapi ini termasuk kebutuhan achievement atau prestasi. Kalau sobat merasa suka membantu orang lain, silahkan dipilih yang A. Sedangkan jika ingin memiliki motivasi untuk berprestasi, silahkan pilih pilihan B. Karena saya adalah pribadi yang termotivasi untuk berprestasi, maka saya akan pilih pilihan B. Soal latihan nomor 2. A. Saya suka tampil di depan panggung. B. Saya lebih memilih berkata jujur meskipun harus dibenci. Pilihan A berkaitan dengan kebutuhan exhibition. Ingin diperhatikan, suka perhatian, nyaman menjadi pusat perhatian. Sifat ini umum ditemukan pada pembicara publik, penyanyi, dan aktor. Untuk pilihan B berkaitan dengan kebutuhan deference. Menghormati aturan atau norma.
cenderung menjunjung tinggi kejujuran, dan siap menerima konsekuensi. Sifat ini umum pada profesi hakim, polisi, tentara, dan sebagainya. Tidak ada pilihan yang salah ya sobat, maka di sini saya akan coba pilih yang B. Soal nomor 3. Saya senang ikut kegiatan sosial yang melibatkan lawan jenis. B. Saya membagi tugas dengan adil kepada anggota saya. Pilihan A berkaitan dengan kebutuhan heterosexuality dan affiliation, menunjukkan suka bersosialisasi, terutama lingkungan yang melibatkan lawan jenis. Untuk pilihan B, dominance dan order, menunjukkan pribadi yang memiliki sifat kepemimpinan yang adil dan terorganisir dalam membagi tugas. Pilihan B umumnya terdapat pada profesi manajer, pimpinan, supervisor, dan sebagainya. Maka, saya akan memilih pilihan yang B. Selanjutnya, A. Saya suka bercerita yang lucu kepada teman-teman waktu pesta. B. Saya ingin menulis novel atau sandiwara yang hebat. Pilihan A menunjukkan pribadi yang suka menghibur, bersosialisasi, dan pusat perhatian. Pilihan B menunjukkan pribadi yang lebih fokus pada pencapaian kreatif dan ekspresi diri secara mandiri. Karena saya pribadi suka humor dan tidak pandai menulis novel, maka saya pilih pilihan yang A. Tes EPPS ini bertujuan untuk mengukur motivasi dan kebutuhan psikologi seseorang, bukan kecerdasannya. Tidak ada jawaban yang benar dan salah pada tes ini, karena tes ini mengukur kecocokan individu dengan pekerjaan atau pendidikan tertentu. Terima kasih sobat sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga sobat mendapatkan skor yang maksimal dan lulus pada tes psikologis ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan jika ada yang ingin menyampaikan saran atau berdiskusi, silahkan pada kolom komen. Sehat selalu dan bahagia selalu. Sampai jumpa.